belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Bahasa Indonesia kelas 4, lihat sekitar. Ini kurikulum Merdeka 2022, ada di halaman 32 sampai dengan 37. Ini materi bab 2 anak-anak di bawah atap. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Ibu membahas materi jelajah kata anak-anak. Yang pertama adalah kata-kata baru. Baca kembali cerita kepala sukulen. Kata-kata yang disorot kuning mungkin baru bagi kalian. Untuk mengetahui artinya, lakukan kegiatan berikut ini. Salinlah kata-kata dan arti kata berikut ini ke buku tulis kalian. Baik, di sini ada kata keran, membuntuti, mawar, sukulen, dan juga molen. Yang sebelah kanan di sini adalah arti dari kata-kata yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya ada kata kepala suku, kabur, gerimis, inang, sistematis, dan marga. Pasangkan kata dengan arti yang sesuai dan tepat. Buatlah garis lurus untuk menghubungkannya. Mulailah dengan kata yang paling mudah. Tambahkan kata baru tersebut ke dalam kartu kamus kalian. Baik, Ibu ini sudah memberi contoh anak-anak. Ibu akan membahasnya satu persatu, kata dan juga artinya. Yang pertama ada kata keran anak-anak. Artinya adalah tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup. Yang kedua, membuntuti artinya adalah mengikuti. Selanjutnya mawar, ini adalah nama jenis bunga. Ada kata sukulen anak-anak, ini artinya sejenis tanaman berdaun tebal. Selanjutnya molen, ini adalah nama kucing tiger. Kepala suku, ini adalah orang yang memimpin suku. Selanjutnya kabur, artinya berlari cepat-cepat, melarikan diri, juga bisa berarti tidak jelas terlihat. Gerimis anak-anak, artinya adalah hujan rintik-rintik. Ada kata inang, panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Sistematis anak-anak, artinya dengan cara yang teratur. Selanjutnya kata marga artinya adalah kelompok kekerabatan. Yang kedua, kata bermakna ganda. Coba perhatikan dua kalimat berikut ini. Yang pertama, kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Kalimat kedua, begitu tiger menyalakan keran, molen segera kabur masuk rumah. Kita cermati. Di sini ada dua kata yang diberi warna kuning. Yang pertama ini di kalimat pertama ada kata kabur, di kalimat kedua juga ada kata kabur. Samakah arti kata kabur pada kedua kalimat di atas? Perhatikan bagian berikut ini, lalu baca kembali kedua kalimat di atas. Mana arti yang lebih cocok untuk kalimat pertama dan mana arti yang lebih cocok untuk kalimat kedua. Kita cermati kata kabur untuk arti yang pertama anak-anak, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, kurang terang, kurang jernih, ini tentang kaca. Selanjutnya kurang jelas. Ini cocok untuk kalimat yang pertama. Selanjutnya arti kabur yang kedua anak-anak, berlari cepat-cepat, melarikan diri, meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit, menghilang. Ini cocok atau sesuai untuk kalimat kedua. Dapat kita lihat bahwa terdapat dua arti kata kabur. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu. Kata seperti itu disebut homonim. Apa arti dari homonim? Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya. Kata-kata yang ada di dalam tabel berikut adalah contoh kata berhomonim.
Kata yang pertama bisa, ada arti ke-1, kedua. Selanjutnya ada kata bulan, ada arti ke-1, kedua. Kata kali ada arti ke-1, kedua. Kata palu ada arti 1 dan arti kedua. Kata rapat ada arti ke-1 dan juga ada arti kedua. Carilah arti kata-kata tersebut, tuliskan di buku kalian. Kalian boleh bekerja berpasangan atau berkelompok. Jika kalian tidak mengetahui artinya, tanyakan kepada guru atau lihatlah dalam kamus. Baik, Ibu membahas dari kata yang pertama, anak-anak. Kata bisa, arti yang pertama adalah mampu, kuasa melakukan sesuatu, dapat. Arti kedua, zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk atau mati bagi sesuatu yang hidup. Biasanya terdapat pada binatang. Contohnya ular, anak-anak. Ular berbisa artinya ular itu mengandung bisa atau racun. Yang kedua ada kata bulan. Arti yang pertama adalah benda langit yang mengikuti bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Arti kedua, masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi, mulai dari tampaknya bulan sampai hilangnya kembali. Ini selama 29 atau 30 hari, anak-anak. Yang ketiga ada kata kali. Arti yang pertama adalah kata yang menyatakan kelipatan atau perbandingan, bisa ukuran, harga, dan sebagainya. Arti yang kedua, sungai, anak-anak. Ini yang keempat ada kata palu. Arti yang pertama adalah alat untuk memukul paku, godam, martil. Arti kedua, nama ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu namanya Kota Palu. Kata kelima, anak-anak, ada kata rapat. Arti yang ke-1, hampir tidak berantara, dekat sekali atau tidak renggang. Arti yang kedua, pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu, sidang, majelis. Menarik ya, ragam kata bahasa Indonesia sangat kaya. Carilah kata berhomonim lainnya. Kalian boleh minta bantuan orang tua atau kakak di rumah. Jangan lupa tambahkan kata-kata ini dalam kamus kartu kalian. Baik, di sini Ibu memberi contoh kata berhomonim, anak-anak. Ada 5 contoh kata. Yang pertama adalah genting. Arti yang pertama, tegang, berbahaya, tentang keadaan yang mungkin segera menimbulkan bencana perang dan sebagainya. Arti kedua, tutup atap rumah yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Kedua, kata jarak, anak-anak. Arti yang ke-1 yaitu ruang sela, panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Arti kedua, pohon perdu yang tingginya 2 meter, bergetah, berwarna putih, batangnya mudah patah dan berbiji polong. Kata ketiga, buku, anak-anak. Arti yang ke-1, lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Kitab. Arti kedua, tempat pertemuan 2 ruas. Misalnya saja jari, buluh atau bambu, anak-anak, dan juga tebu. Keempat, ada kata malam. Arti yang pertama, waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Arti kedua, lilin, anak-anak, yang dipakai untuk membatik. Selanjutnya, kata kelima, salam. Arti yang ke-1, pernyataan hormat, tapi. Arti kedua, tanaman daunnya berbentuk bulat telur atau lonjong, berbau harum, biasanya digunakan untuk bumbu masak, daun salam. Lanjut ke materi bahas bahasa, anak-anak. Kalian sudah mengenal awalan me sebagai pembentuk kata kerja. Tergantung kata dasarnya. Awalan me bisa berubah menjadi men, mem, menge, men, atau tetap me. Perhatikan contoh berikut ini. Baik, kita cermati pada gambar, anak-anak. Di sini di sebelah kiri ini, gambar ini menunjukkan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Dan yang sebelah kanan ini adalah kata kerja berawalan me
sesuai dengan kegiatan gambar di sebelah kiri. Yang ke-1, menyanyi. Kedua, melihat. Ketiga, meminum. Keempat, menginjak. Kelima, mendengar. Keenam, mengobrol. Ketujuh, menulis. Kedelapan, memfoto. 9, membuka. Ke-10, mengupas. Dan ke-11, memegang. Baik, kita cermati pada tabel anak-anak. Di sini ada awalan me, ada kata dasar dan juga kata berimbuhan yang terbentuk. Yang pertama, awalan me dengan kata dasar yang huruf awalnya L, M, N, R, W dan juga Y. Di sini me ditambah dengan kata dasar lihat menjadi melihat. Me ditambah kata dasar minum jadi meminum. Me ditambah kata dasar nyanyi jadi menyanyi, kata berimbuhannya. Me ditambah kata dasar rawat, kata berimbuhannya menjadi merawat. Awalan me ditambah kata dasar warna, kata berimbuhannya menjadi mewarna, ditambah akhiran i jadi mewarnai. Selanjutnya awalan me ditambah kata dasar yakin, kata berimbuhannya menjadi meyakin, ditambah imbuhan akhiran i anak-anak jadi meyakini. Selanjutnya awalan me menjadi men. Kata dasarnya di sini C, D, J dan juga T. Kata dasar contoh dengan awalan men menjadi mencontoh. Selanjutnya dengar anak-anak menjadi mendengar, jemput, menjemput, tulis, menulis. Kita cermati di sini ada tanda bintang pada huruf T di sini. Kita cermati men ditambah tulis menjadi menulis. Maksud Ibu huruf T pada kata tulis ini luluh. Jadi men ditambah tulis menjadi menulis. Lanjut awalan me menjadi mem. Huruf awal untuk kata dasarnya B, F, P dan juga V. Mem ditambah buka menjadi membuka. Mem ditambah foto menjadi memfoto. Mem ditambah pegang menjadi memegang. Mem ditambah program menjadi memprogram. Mem ditambah veto menjadi memveto. Kita cermati anak-anak di sini P-nya diberi tanda bintang. Mem ditambah pegang menjadi memegang anak-anak. Kita cermati ini P-nya luluh menjadi memegang. Selanjutnya awalan me menjadi meng. Ini pada kata yang huruf awalnya adalah A, E, G, H, I, K, O dan juga U. Meng ditambah ayun jadi mengayun. Meng ditambah ekor menjadi mengekor. Meng ditambah gali, kata berimbuhannya menggali. Meng ditambah halau, kata dasarnya jadi menghalau, kata berimbuhannya. Meng ditambah injak menjadi menginjak. Meng ditambah kupas menjadi mengupas. Meng ditambah kristal menjadi mengkristal, kata berimbuhannya. Meng ditambah obrol menjadi mengobrol. Dan meng ditambah undang menjadi mengundang. Ada tanda bintang pada huruf K di sini. Kupas, meng ditambah kupas. Ini K-nya luluh anak-anak menjadi kata berimbuhannya menjadi mengupas. Apakah kalian melihat ada yang berbeda pada kata-kata yang diberi tanda bintang? Ya betul. Huruf awal kata dasar tidak ditemukan setelah kata itu diberi imbuhan. Huruf S pada siram tidak ditemukan pada kata menyiram. Begitu pula huruf P, huruf K, dan T. Huruf-huruf ini luluh jika ditambah awalan me. Awalan me ini untuk huruf awalnya ini untuk kata yang huruf awalnya K, P, T, S. Ini luluh. Kerjakan latihan berikut ini di buku tulis kalian. Yang pertama, tuliskan 10 kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh ketika diberi awalan me.
Contohnya, me ditambah tiup menjadi meniup. Huruf T-nya luluh. Soal kedua, tuliskan 10 kata yang huruf pertama kata dasarnya tidak luluh ketika diberi awalan me. Contohnya, me ditambah lipat menjadi melipat. Ini L-nya tetap, jadi tidak luluh. Me ditambah aduk menjadi mengadu. Dengan menulis kata-kata ini, kalian berlatih menuliskan kata berimbuhan sesuai aturan tata bahasa Indonesia. Tanpa di sini ada pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Gambar yang pertama meniup, gambar yang kedua melipat, dan gambar yang ketiga mengaduk. Baik, Ibu memberi contoh. Ini kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh ketika diberi awalan me. Ibu memberi 10 contoh anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Di sini, yang pertama awalan me ditambah kata dasarnya. Me ditambah kejar, kata berimbuhannya mengejar. Yang kedua, awalan me ditambah kata dasarnya pangkas, kata berimbuhannya memangkas. Yang ketiga, awalan me ditambah kata dasar tangkap, kata berimbuhannya menangkap. Yang keempat, awalan me ditambah kata dasar sapa, kata berimbuhannya menyapa. Yang kelima, awalan me ditambah kata dasar kukus, kata berimbuhannya mengukus. Yang keenam, awalan me ditambah kata dasar pakai, kata berimbuhannya memakai. Yang ketujuh, awalan me ditambah kata dasar tolong, kata berimbuhannya menolong. Yang kedelapan anak-anak, awalan me ditambah kata dasar suruh, kata berimbuhannya menyuruh. Yang kesembilan, awalan me ditambah kata dasar pinjam, ini kata berimbuhannya meminjam. Dan yang ke-10, awalan me ditambah kata dasar sewa, kata berimbuhannya menjadi menyewa. Selanjutnya, Ibu memberi contoh kata yang huruf pertama kata dasarnya tidak luluh ketika diberi awalan me. Yang pertama, awalan me ditambah kata dasar ambil, kata berimbuhannya mengambil. Kedua, awalan me ditambah kata dasar bungkus, kata berimbuhannya membungkus. Ketiga, awalan me ditambah kata dasar dorong, kata berimbuhannya mendorong. Keempat, awalan me ditambah kata dasar jemur, kata berimbuhannya menjemur. Kelima, awalan me ditambah kata dasar lepas, kata berimbuhannya melepas. Keenam, awalan me ditambah kata dasar rangkai, kata berimbuhannya merangkai. Ketujuh anak-anak, awalan me ditambah kata dasar ukur, kata berimbuhannya mengukur. Kedelapan, awalan me ditambah kata dasar olah, kata berimbuhannya mengolah. Kesembilan, awalan me ditambah kata dasar makan, kata berimbuhannya memakan. Dan yang ke-10, awalan me ditambah kata dasar bahas, kata berimbuhannya membahas. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.